Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mata kuliah Etika Profesi tentang materi, prinsip, dan kode etik dalam bisnis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Siti Lindawati, NIM E2B01934, kemudian Rita Nur Umi Latifah, NIM E2B019366, yang terakhir ada Sylvia Nurul Fajriyah, NIM E2B019370. Yang pertama yaitu profesi. Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris proses, dari bahasa Latin professo, yang mempunyai dua pengertian yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas, menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Selanjutnya, pengertian profesi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sonny Keraf tahun 1998, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan atau memandang profesi sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi atau moral yang mendalam. Yang kedua yaitu menurut Mulyasa, profesi adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan dan keahlian khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu menurut Husnandar, profesi adalah suatu kumpulan atau pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat. Yang keempat menurut A.S. Munir, profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplementasikan kompetensi, mencetuskan ide, kewenangan, keterampilan teknis dan moral, serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkat dalam masyarakat. Berikut adalah contoh-contoh profesi, yaitu satpam, tentara, polisi, dokter, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri profesi. 1. Adanya keahlian dan keterampilan khusus. 2. Adanya komitmen moral yang tinggi. 3. Biasanya orang yang berprofesional adalah orang yang hidup dari profesinya. 4. Pengabdian kepada masyarakat. 5. Pada profesi luhur biasanya ada izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut. 6. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Kemudian karakteristik profesi, yaitu 1. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis. 2. Asosiasi profesional. 3. Pendidikan yang ekstensif. 4. Ujian kompetensi. 5. Pelatihan institusional. 6. Lisensi. 7. Otonomi kerja. 8. Kode etik. 9. Mengatur diri. 10. Layanan publik dan altruisme. 11. Status dan imbalan yang tinggi. Lalu yang selanjutnya ada bisnis sebagai profesi. Bisnis dianggap sebagai profesi karena telah sesuai dengan definisi dan ciri-ciri suatu profesi, yaitu profesi adalah pekerjaan dan di dalam bisnis terdapat banyak jenis pekerjaan. Sebagian besar jenis pekerjaan di dalam perusahaan menuntut pengetahuan dan keterampilan tinggi. Profesi menuntut penerapan kaidah moral atau etika yang sangat ketat. Tuntunan kaidah moral yang tinggi menjadi keharusan dalam bisnis. Selanjutnya yaitu pengertian etika profesi menurut para ahli. A. Menurut Anang Usman, SH.MSI, etika profesi adalah sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama. B. Menurut Siti Rahayu,
tahun 2010. Etika profesi adalah kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolut. C. Menurut Kaiser atau Suhrawardi Lubis, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Di slide selanjutnya ada Abdullah dan Halim 2002 menyatakan bahwa tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis ini diharapkan memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap etika profesi adalah akuntan publik, penyedia informasi akuntansi, dan mahasiswa akuntansi. Suharjo dan Mardiasmo 2002. Kemudian di slide selanjutnya ada prinsip-prinsip etika dalam bisnis secara umum. Yang pertama ada prinsip otonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat prinsip saling menguntungkan, yang kelima prinsip loyalitas, yang keenam prinsip integritas moral. Yang pertama prinsip otonomi. Prinsip ini berkaitan dengan sikap dan kemampuan individu dalam mengambil sebuah keputusan dan tindakan yang tepat. Dengan kata lain, seorang pelaku bisnis harus bisa mengambil keputusan yang baik dan tepat, dan mempertanggungjawabkan keputusannya tersebut. Pelaku usaha bisa dikatakan punya prinsip otonomi dalam berbisnis jika ia memiliki kesadaran penuh akan kewajibannya dalam menjalankan usahanya. Artinya, seorang pengusaha memahami bidang usaha yang dikerjakan, situasi yang dihadapi, serta tuntutan dan aturan yang berlaku di bidang tersebut. Yang kedua, ada prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menjadi dasar penting dalam menjalankan usaha manapun. Sebagian besar pengusaha sukses, baik pengusaha modern maupun pengusaha konvensional, mengaku bahwa kejujuran adalah salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis apapun. Prinsip kejujuran ini sangat penting untuk dilakukan oleh para pengusaha. Pada umumnya, bisnis yang berjalan tanpa mengedepankan prinsip kejujuran tidak akan bertahan lama. Bagi pengusaha, kejujuran ini dikaitkan dengan kualitas dan harga barang yang ditawarkan pada konsumen. Dengan kata lain, menjual produk bermutu tinggi dengan harga pantas dan wajar merupakan bentuk kejujuran dan seorang pengusaha kepada konsumen. Yang ketiga, ada prinsip keadilan. Adil dalam hal ini berarti semua pihak yang terlibat dalam bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai aturan yang berlaku. Dengan begitu, maka semua pihak yang terkait dalam bisnis harus memberikan kontribusi terhadap keberhasilan bisnis yang dijalankan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menerapkan prinsip keadilan ini dengan baik, maka semua pihak yang terlibat di dalam bisnis, baik relasi maupun relasi eksternal maupun internal, akan mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan haknya masing-masing. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan ini artinya aktivitas bisnis yang dijalankan memberikan keuntungan bagi semua pihak. Berbeda dengan prinsip keadilan yang menuntut agar semua pihak tidak merasa rugi, prinsip saling menguntungkan ini menuntut hak yang dalam hal keuntungan kegiatan bisnis. Prinsip saling menguntungkan ini utamanya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis itu sendiri. Pada praktiknya, prinsip ini terjadi dalam proses bisnis yang baik di mana pengusaha ingin mendapatkan keuntungan dan konsumen ingin mendapatkan barang atau jasa yang memuaskan. Yang kelima, ada prinsip loyalitas. Prinsip loyalitas berhubungan dengan proses menjalankan bisnis yang dilakukan oleh para pekerja, baik manajemen, atasan, maupun bawahan. Loyalitas dapat dilihat dari cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan usaha sesuai dengan visi dan misi.
Dengan kata lain, penerapan prinsip loyalitas ini berarti pengusaha dan unsur-unsur di dalamnya tidak boleh mencampur adukan masalah pribadi dengan urusan pekerjaan. Kemudian ada prinsip integritas moral. Dalam menjalankan bisnis, pelaku usaha harus memiliki prinsip integritas moral yang baik. Tujuannya adalah untuk menjaga nama baik perusahaan dan tetap menjadi perusahaan yang dapat dipercaya konsumen. Pada praktiknya, penerapan prinsip ini harus dilakukan oleh semua pihak, baik itu pemilik usaha, karyawan, hingga manajemen perusahaan. Slide berikutnya ada etika lingkungan hidup. Untuk etika lingkungan hidup dibagi menjadi 7. Yang pertama ada isu lingkungan hidup, yang kedua ada akumulasi bahan beracun, yang ketiga ada efek rumah kaca, yang keempat ada perusakan lapisan ozon, yang kelima ada hujan asam, yang keenam deforestasi dan penggurunan, dan yang terakhir ada keanekaragaman hayati. Kemudian masuk ke dalam paradigma etika lingkungan. Yang pertama yaitu etika kepentingan generasi mendatang. Hal ini memandang bahwa suatu keputusan dan tindakan hendaknya jangan hanya memikirkan kepentingan umat manusia pada generasi saat ini saja, tetapi juga harus mementingkan kepentingan umat manusia pada generasi-generasi yang akan datang. Kemudian yang kedua ada etika lingkungan biosentris. Hal ini memandang perilaku etis bukan saja dari sudut pandang manusia, tetapi juga dari sudut pandang non-manusia sebagai satu kesatuan sistem lingkungan atau ekosistem. Yang terakhir ada etika ekosistem, yaitu menganggap bahwa sang pencipta dan seluruhnya dianggap sebagai moral passion. Berikutnya ada kode etik dalam bisnis. Kode etik profesi dalam bisnis merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik pada umumnya termasuk dalam norma sosial. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, kemudian pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Tujuan kode etik itu sendiri adalah agar profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa atau nasabahnya. Kemudian ada kode etik di tempat kerja. Kode etik di tempat kerja menghidupkan keharmonisan hubungan kerja. Fungsi kode etik ini sendiri yaitu untuk membangun standar moral dan perilaku kerja yang berbudaya positif. Semua profesi memiliki kode etik. Semua pekerja wajib mematuhi kode etik di tempat kerja masing-masing. Etika sebagai proses penalaran yang mengkaji pengertian, teori, prinsip-prinsip, atau kaidah-kaidah tentang baik buruknya perilaku manusia secara umum. Dalam setiap organisasi bisnis, terdapat lebih dari satu orang pelaku bisnis yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Bila organisasi dikelompokkan menurut bisnisnya, maka pada umumnya dalam setiap organisasi bisnis akan ada fungsi pemasaran, fungsi produksi, fungsi pembelian, fungsi keuangan, dan akuntansi, serta ada fungsi sumber daya manusia. Selanjutnya ada kode etik sumber daya manusia atau disebut juga human resource. Dilihat dari sejarah perkembangannya, AM Lili Agung tahun 2017 mencatat setidaknya ada 4 peran yang melekat pada Departemen SDM ini, yaitu yang pertama ada peran administrasi, yaitu suatu peran awal atau tradisional di mana peran Departemen SDM ini hanya pada seputar perekrutan karyawan dan memelihara catatan gaji, upah, serta data karyawan. Yang kedua ada peran kontribusi, yaitu peran yang menekankan pada peningkatan produktivitas, loyalitas, dan lingkungan kerja karyawan. Yang ketiga ada peran agen perubahan, yaitu suatu peran yang dimana Departemen SDM ini berfungsi sebagai agen perubahan. Yang keempat, ada peran mitra strategis. Pada peran ini, Departemen SDM dilibatkan dalam merumuskan berbagai kebijakan bisnis yang bersifat strategis, terutama agar Departemen SDM dapat segera melaksanakan program penyelarasan antara kepentingan bisnis dan kepentingan individual karyawan. Dimensi-dimensi suatu kode etik dipatuhi.
1. Kode etik formal, yaitu suatu kode etik yang dirumuskan atau ditetapkan secara resmi oleh suatu asosiasi, organisasi, profesi, atau suatu lembaga entitas tertentu. Yang kedua ada komite etika. Komite etika itu mengembangkan kebijakan, mengevaluasi tindakan, menginvestigasi, dan menghakimi pelanggaran-pelanggaran etika. Yang ketiga ada sistem komunikasi etika, yaitu suatu media atau cara untuk menyosialisasikan kode etik dan perubahannya, termasuk isu-isu etika dan cara mengatasinya yang bersifat dua arah antara penjabat otoritas etika dengan pihak-pihak terkait dalam suatu entitas atau organisasi. Berikutnya ada pejabat etika, yaitu pihak yang mengkoordinasi kebijakan, memberikan pendidikan, dan menyelidiki tuduhan adanya pelanggaran etika. Yang kelima ada program pelatihan etika, yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan membantu karyawan dalam merespon masalah-masalah etika. Yang terakhir ada proses penetapan disiplin. Dalam hal ini akan dibentuknya peraturan kerja beserta sanksinya. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun penyampaian materinya kurang lengkap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.